kita interaktif nanti ya, ada sesi kita bisa berbagi seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, kita akan membuka pertemuan di dalam doa ya Ibu Neta. Nanti saya berikan kepada Ibu Neta. Nah di sini bisa saya minta kesediaan dari satu PPA ya untuk bisa memimpin di dalam doa. Ibu Siwi, apakah mendengar saya? Halo? Kita minta dari PPA ya. Atau Ibu Rachel bisa mendengar suara saya? Oke, sepertinya belum tersambung. Pak Supri nih yang baru ulang tahun. Bisa mendengar suara saya Pak Supri? Pak Supri, Oke, Bu. mentor dari 967 dan baru berulang tahun. Jadi boleh Bapak mendoakan kita Pak. Biasanya Bapak didoakan. Pasti kita doakan hati ya. Monggo Pak Supri. Kita membuka pertemuan ini dalam doa. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita sujud dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami boleh bertemu bersama-sama walaupun secara daring. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi kami lebih lagi. Setiap PPA, setiap mentor Tuhan, untuk kami boleh mendidik anak-anak kami semuanya. Bapak-bapak, Engkau memberkati setiap sinyal yang kami pakai, Engkau memberkati setiap perangkat yang kami pakai, Tuhan. Bila Tuhan memberi kelancaran, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi buat setiap kami semuanya, Tuhan. Kami serahkan waktu ini, dari awal hingga pertengahan nanti, sampai akhirnya, hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Amin, terima kasih Pak Supri. Kembali kepada Ibu Elsa, silakan. Baik, terima kasih Kak Romi, terima kasih Pak Supri sudah membuka kita dalam doa. Jadi Bapak Ibu, pertemuan kita pada sore hari ini, seperti yang sudah disampaikan di undangan e-flyer ataupun yang sudah disampaikan oleh PF di setiap klaster, bahwa ini adalah kegiatan sharing session. Nah, di kegiatan ini Bapak Ibu dan rekan-rekan kita bukan satu arah, tetapi ada sedikit pemaparan materi dari trainer gunanya untuk kita menyamakan persepsi dulu. Setelah itu, jika Bapak Ibu dan rekan-rekan ingin bertanya ataupun ingin membagikan hal-hal yang Bapak Ibu dan rekan-rekan temui di PPA masing-masing atau di cluster, kita bisa berbagi di sini. Siapa tahu ada rekan-rekan mungkin dari klaster lain atau dari PPA lain atau rekan-rekan yang sudah mengikuti webinar atau seminar atau hal-hal yang dipelajari di luar pelayanan ini bisa kita bagikan di forum ini. Jadi ini lebih ringan dibandingkan training. Kemudian kalau training itu juga ada rencana tindak lanjut. Nah, kalau kegiatan ini tidak ada rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Jadi tidak ada PR, kita hanya datang untuk berbagi saja. Kurang lebih seperti itu pemaparan saya tentang tujuan dari kegiatan ini. Berharap Bapak Ibu juga tidak terbeban kalau di tengah-tengah kegiatan kita, pertemuan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ada kegiatan yang mendadak harus ditinggal, misalnya ada atau mau melanjutkan pelayanan, sangat diperbolehkan ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kewajiban khusus untuk harus mandek di sini saja gitu. Atau kalau Bapak Ibu sudah selesai mengikuti pertemuan ini dan mau melanjutkan pelayanan di PPA masing-masing, diperbolehkan. Tapi sangat direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Demikian Bapak Ibu tujuan dari pertemuan ini. Tanpa mengulur-ngulur waktu, saya ingin mempersilakan kepada rekan saya, Kak Neta, untuk memulai kegiatan kita. Silakan Kak Neta. Terima kasih Kakak Elsa untuk pemaparannya. Seperti tadi yang sudah disampaikan Kak Elsa, ini sharing session perdana ya di Jawa 1. Jadi rekan-rekan di Jawa 1 ya ada dari Salatiga, Baja, Kabupaten Semarang, Setara, dan Moria ya. Berharap sharing session perdana ini membuka ruang untuk kita semua di Jawa 1 untuk berbagi pengalaman. Ya, saya yakin semua di sini rekan-rekan sudah berpengalaman dan banyak hal-hal yang bisa di-sharingkan. Jadi ini wadah yang sengaja kita buat untuk saling berbagi. Jadi
Selama ini kan mungkin teman-teman mendengarkan satu arah dari trainer, dari compassion. Nah, sekarang ini waktunya kita saling berbagi. Best practice apa yang sudah kita kerjakan di PPA kita masing-masing. Tapi tetap kita ada belajar sedikit-sedikit lah ya, sedikit-sedikit mungkin di-refresh kembali, mungkin pernah mengikuti webinar-webinar sebelumnya, mempelajari ini di perkuliahan atau di tempat-tempat lain. Nah, kita sama-sama refresh dulu materinya, baru nanti kita berbagi seperti itu. Nanti setelah sharing session perdana ini, nanti kita akan buat lagi yang kedua dan ketiga dengan topik yang berbeda juga sesuai kebutuhan rekan-rekan di Jawa 1. Seperti itu ya untuk pendahuluannya. Baik, saya izin share screen. Sambil saya share screen juga saya minta Bapak Ibu untuk berpartisipasi aktif ya. Jadi tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu kalau memang mau bertanya atau mau memberikan pendapat ya. Jadi tidak perlu ragu. Kalau mau bertanya juga boleh tuliskan di kolom chat. Baik Bapak Ibu ya. Sesuai dengan judul yang sudah diberikan di e-flyer ya. Judulnya adalah bersahabat dengan generasi Z dan Alpha. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya apa sih generasi Z, generasi Alpha itu apa, atau ada mungkin yang belum tahu apa sih generasi Z, generasi Alpha. Mungkin selama ini taunya milenial gitu ya. Milenial, generasi jadul, generasi milenial. Nah, itu yang sering sekali diungkapkan masyarakat kita ya, milenial, generasi jadul, oldies, old school. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang mau belajar sebenarnya generasi itu ada apa saja sih yang masih hidup ya sampai sekarang ini. Nah, berharap dari sharing session ini kita bisa lebih mengenal generasi-generasi yang kita layani, sehingga kita pun bisa membuat strategi yang tepat ya untuk pelayanan kita dan mengakomodir kebutuhan anak-anak yang kita layani. Nah, Bapak Ibu, ini saya sudah membagi generasi manusia yang masih hidup nih sampai sekarang ini. Ada 6 Bapak Ibu ya. Ada pre-boomers. Ya, ada baby boomers, ada generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Nah, ini singkat ya untuk merefresh kembali generasi-generasi apa sih ini ya, kok namanya unik-unik ya. Nah, ada yang disebut pre-boomer, Bapak Ibu. Pre-boomer ini generasi sebelum baby boomers. Nah, mereka ini adalah kakek nenek yang lahir sebelum tahun 1945. Ya, usianya ya diperkirakan 76 tahun ke atas. Mungkin sudah ada yang mendahului kita ya ke surga, tapi mungkin masih ada juga yang masih hidup Bapak Ibu. Nah, inilah disebut generasi pre-boomers. Kemudian mereka punya anak dan namanya generasi baby boomers. Ya, baby boomers itu generasi yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Ya, nah perkiraan usia mereka yang paling muda adalah 57 tahun dan yang paling tua 75 tahun gitu ya. Nah, ini mungkin masih hidup ya kakek nenek kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian setelah itu ada generasi X ya, generasi X. Generasi X ini lahir tahun 1965 dan sampai 1980. Ya, ini usia mereka sekarang ini diperkirakan 41 sampai 56 tahun. Kemudian setelah generasi X ada generasi Y, Bapak Ibu. Nah, inilah yang sering kita sebut milenial. Ya, jadi generasi Y itu sebutan lainnya adalah generasi milenial. Mereka lahir tahun 1981 sampai 1996. Ya, jadi perkiraan usia generasi milenial atau generasi Y itu adalah 25 sampai 40 tahun. Seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, di tempat saya hujan, apakah suara saya masih terdengar jelas? Bolehkah diberikan reaksi? Masih jelas ya? Kalau tidak jelas tolong sampaikan ya supaya saya bisa langsung segera bertindak ini. Soalnya tiba-tiba hujan di Cimahi ya. Oke, tadi kita sampai generasi Y, milenial. Nah, ternyata generasi milenial itu udah tua sekali ya Bapak Ibu ya. Bukan tua sekali, maksudnya saya tidak menyinggung ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya juga generasi Y. Tapi ternyata mereka sudah tua loh, 25 sampai 40 tahun, tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi, nah selama ini kita sering menyebut millennials, yang anak-anak sekarang milenial. Nah, apakah betul? Ternyata salah ya Bapak Ibu ya. Mereka bukan generasi milenial, anak-anak kita yang sekarang ini.
Nah, setelah generasi Y itu ada generasi Z. Nah, mereka lahir tahun 97 sampai 2012. Usia termuda generasi Z itu 9 tahun. Dan yang tertua 24 tahun sekarang ini. Kemudian setelah Gen Z itu adalah Gen Alpha. Ya, karena tadi sudah ngambil abjad Romawi, sekarang abjad Yunani gitu ya. Jadi masuk ke Gen Alpha. Nah, generasi Alpha itu lahirnya tahun 2013 Bapak Ibu sampai 2025 nanti. Itu akan disebut sebagai generasi Alpha. Ya, yang termuda tentu saja 0 ya, 0 tahun sampai 8 tahun. Nah, inilah Bapak Ibu generasi-generasi yang masih ada ya, masih hidup sampai sekarang. Ada 6, pre-boomer, baby boomer, X, Y, Z, Alpha. Seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu pengen tahu gimana sih ciri khas baby boomer, generasi X, generasi Y, nah silahkan boleh di Google ya. Nah kalau boleh menyinggung sedikit ya, kalau baby boomers itu salah satu tokoh terkenalnya adalah Steve Jobs. Nah Steve Jobs itu adalah generasi baby boomers. Nah sedangkan generasi X yang saya tahu nih kalau orang Indonesia itu seperti Mira Lesmana, begitu ya. Terus Joko Anwar, nah itu generasi X. Kemudian generasi Y, millennials itu orang-orang yang terkenal ya. Mark Zuckerberg, ya pendiri Facebook, yang pemilik Instagram, WhatsApp yang kita gunakan, ya itu Mark Zuckerberg adalah generasi Y. Dan juga Nadiem Makarim, nah itu juga adalah generasi Y, ya generasi Y. Nah, sedangkan generasi Z dan generasi Alpha siapa saja nanti kita lihat ya, kita bahas. Oke, nah kita sudah tahu sekarang ya pengelompokannya generasi manusia. Sekarang saya mau tanya kepada kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu. Ya, generasi apakah saya? Generasi apakah saya? Nah, saya akan menampilkan polling. Saya minta tolong kepada Kakak Elsa tampilkan pollingnya. Silakan Bapak Ibu pilih ya, generasi apakah Bapak Ibu? Lahir tahun berapa Bapak Ibu ya? Apakah lahir sebelum 1945? Saya ragu ya, nggak tahu apakah ada yang hadir di sini lahir sebelum 1945 atau 1946 sampai 64 atau tahun 65 sampai 80 atau tahun 81 sampai 96 atau tahun 97 sampai 2012. Nah, ini mendominasi nih 81 sampai 96. Oke, oh ternyata ada kelahiran 97 sampai 2012 di sini. Ada 3 orang. Oke, silakan ya. Masih baru 43 dari 66 ya. Silakan. Wah. Oke. Baik, kita akan tunggu sampai 60 partisipan ya yang mengisi polling. Oke, masih berlanjut. Oke. Ya. Baik, saya pikir sudah cukup ya, 77% sudah mengisi polling. Saya akan akhiri. Ya. Oke, apakah sudah terlihat hasil pollingnya Bapak Ibu? Sudah? Sudah ya. Oke, ternyata di sharing session kita pada hari ini ada 2 orang yang lahir tahun 46 sampai 64 ya. Wah, ini teman-teman dari baby boomers ya. Kemudian ada dari 1965 sampai 1980. Nah, ini 17 orang generasi X ya. Kemudian dari tahun 81 sampai 96 paling banyak ya, 30 peserta. Nah, ini generasi Y, millennials. Millennials hidup. Kemudian Gen Z ternyata wow, ada yang hadir 3 orang ternyata Gen Z. Ya, 3 orang. Oke, berarti di sini mayoritas adalah millennials yang hadir. Ya,
Kemudian disusul Gen X dan Gen Z dan Baby Boomers. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua, generasi apakah anak-anak yang Bapak Ibu layani sekarang? Ya, generasi apakah anak-anak yang mungkin di sekitar kita atau yang kita layani? Nah, silakan Kak Elsa untuk menampilkan polling yang kedua. Oke, ya. Oke, ini polling yang kedua. Silakan Bapak Ibu. Jawabannya hanya 2 ya, pilih tahun kelahiran anak yang saya layani. Antara tahun 97 sampai 2012 atau 2013 sampai 2021. Yang jelas tidak ada yang melayani baby boomers ya. Itu kaum lansia, itu kita melayani kaum lansia Bapak Ibu ya. Bukan anak PPA lagi. Oke. Ya, di sini terlihat paling banyak generasi Z ya. Bapak Ibu boleh pilih 2 pilihan juga ya. Jadi ini multiple choice, jadi bisa pilih lebih dari 1. Siapa tahu kan Bapak Ibu mungkin mentor usia remaja dan juga mentor anak kecil juga ya, yang usia 3-5 misalnya. Oke. Nah, tapi di sini yang mendominasi adalah Gen Z ya. Oke, saya pikir cukup ya, sudah 81%. Oke, nah kita bisa lihat dari seluruh partisipan yang hadir di sini lebih banyak melayani anak-anak Gen Z ya, generasi Z. Kemudian generasi Alpha juga banyak ya, tapi memang didominasi generasi Z. Oke, jadi kita udah tahu ya Bapak Ibu ya, anak yang kita layani generasi apa dan kita sendiri generasi apa. Oke, ya. Sip. Nah, Bapak Ibu, terima kasih ya sudah mengisi polling. Nah, kalau kita buka ya hasil sensus penduduk 2020, jadi ini September 2020 ya, tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta jiwa. Nah, kalau dilihat dari diagramnya, ya kita bisa lihat yang paling sedikit adalah pre-boomers ya, 1,87%. Kemudian baby boomers, warna kuning ini ya. Ya, yang baby boomers yang warna kuning. Kemudian disusul dengan Gen X yang orange, 21,88%. Nah, ternyata dari hasil sensus kita bisa lihat bahwa generasi milenial dan Gen Z lah yang paling banyak ya, yang paling banyak ada di Indonesia saat ini. Kita lihat ya proporsinya, generasi Z 27,94 loh Bapak Ibu, paling banyak sekarang. Ini itu sekitar 75 juta jiwa. Ya, hampir menyusul generasi milenial. Milenial itu hanya 25,87%, yaitu 29 juta jiwa, ya perbedaannya. Nah, Bapak Ibu, kemudian setelah itu generasi Alpha ya 10,88% sedang menyusul. Tapi kan mereka memang angkanya sedikit, tapi mereka akan menyusul, angkanya akan terus bertambah, mungkin menyusul generasi Z juga. Nah, kebayang ya Bapak Ibu, ternyata penduduk Indonesia sekarang lebih banyak generasi Z. Jadi anak-anak yang kita layani itu adalah salah satu bagian dari pengisi gitu ya, pengisi penduduk terbanyak di Indonesia. Bahkan di dunia juga ya Bapak Ibu ya, dicatat bahwa generasi Z paling banyak sekarang ini. Dan Bapak Ibu, generasi Z dan generasi Alpha ya dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan mereka akan masuk usia produktif ya. Masuk usia produktif dan mereka akan menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ya. Oke, kita sudah tahu sekarang bahwa Gen Z banyak sekali ternyata. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mau coba cari tahu ya, lebih mengenal lebih dalam apa sih gitu ya
siapa sih Gen Z ini gitu ya, bagaimana sih karakteristik mereka, apa sih kelebihan mereka, apa sih kelemahan mereka ya. Nah, di sini nanti kita juga bisa sharing, saya mengumpulkan beberapa karakteristik generasi Z ya, generasi Z. Kembali lagi, generasi Z lahir tahun 97 sampai 2012. Ya, kalau memang misalnya Bapak Ibu baca di internet, mungkin ada data yang berbeda ya, ada yang menyebutkan, oh Gen Z itu lahir tahun 95, 96. Tapi ya, ini kita pakai yang dari BPS ya Bapak Ibu ya, jadi mungkin kalau dari luar menyebutkan 95 ya nggak apa-apa, begitu. Tapi kita acuannya yang dari Indonesia dulu ya. Jadi jangan bingung nanti, kok di internet saya baca Gen Z itu tahun 95 ya. Nah, nggak apa-apa Bu, Bapak Ibu ya, memang betul kalau mereka gunakan mungkin dari luar negeri, gitu ya. Nah, Gen Z itu anak dari Gen X dan milenial, ya, Gen X dan milenial. Nah, apa sih karakteristik mereka? Yang pertama, mereka itu disebut sebagai I generation, ya, atau generasi internet, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mereka ini lahir sudah ada teknologi, sudah ada internet. Jadi mereka itu sudah langsung disuguhkan dengan internet. Beda dengan kita millennials atau generasi X atau baby boomers ya. Kita belum sempat mengenal teknologi. Kita lahir mungkin dengan hal-hal yang konvensional atau tradisional. Kalau mereka tidak, langsung dihadapkan dengan teknologi. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan dengan teknologi dan tidak bisa hidup tanpa teknologi. Ya. Mereka selalu memanfaatkan teknologi ya Bapak Ibu dalam keseharian mereka, dalam belajar, dalam berinteraksi, dalam hidup mereka itu selalu mereka menggunakan teknologi. Jadi kayak seperti bernafas aja ya menggunakan teknologi. Nah, dan mereka ini mampu mengaplikasikan berbagai macam aplikasi ya, platform digital yang yang ngetren sekarang apa? Misalnya Instagram, ya, kemudian YouTube, Twitter, Netflix, semua itu bisa mereka lakukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi mereka multitasking ya Bapak Ibu, mereka bisa gunakan semuanya dalam satu waktu. Bisa nonton Netflix sambil mungkin posting Instastory, sambil pesan pesan barang-barang di e-commerce seperti itu, sambil mendengarkan musik di Spotify. Nah, mereka lah itu Gen Z itu ya. Mereka lakukan semuanya sekaligus dan mereka gunakan semua platform itu, gitu ya. Tapi generasi milenial juga melakukan hal yang sama ya. Saya yakin kita juga mengadopsi itu ya. Kita beradaptasi dengan Gen Z juga, karena kita ya hidup di masanya mereka ya, tidak bisa terpisah. Nah, kemudian yang kedua ya, mereka menganggap media sosial itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi mereka itu sangat suka berelasi, sangat suka berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu, saya baca di chat, suara saya putus-putus. Apakah betul? Di tempat lain juga putus-putus? Atau jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Kalau putus-putus, mungkin sinyal internet di tempat Bapak Ibu kurang stabil, coba mungkin dimatikan dulu kameranya atau cari posisi supaya sinyalnya baik. Terima kasih. Ya, ini ada recordingnya juga, nanti kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan lagi bisa ya, diberikan oleh PF. Nah, tadi kembali ya, anak-anak Gen Z itu suka sekali dengan media sosial. Mereka gunakan setiap media sosial yang ada, Instagram, Twitter, apalagi Telegram misalnya gitu ya, WA, Line, semua bisa mereka gunakan sekaligus untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dan terhubung ya dengan orang lain. Mereka tidak suka tidak suka terhalang dalam berkomunikasi. Jadi mereka gunakan semua platform itu untuk berkomunikasi ya. Nah, kemudian pada dasarnya generasi Z itu berpikiran terbuka ya, karena tadi ya, mereka itu melek teknologi, mereka itu sangat terpapar dengan internet, semua informasi ada di depan mata mereka, ada di tangan mereka. Jadi itu mereka berpikiran terbuka, mereka selalu membaca apa yang ada di internet, menonton apa yang ada di YouTube, di Netflix, sehingga itu membuat mereka berpikiran terbuka. Mereka mampu menghargai keragaman, ya, mampu menghargai perbedaan yang ada, karena mereka terpapar dengan semua informasi itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi
dengan adanya internet kan mereka mampu berkomunikasi dengan orang di luar negeri ya, orang yang jauh dari mereka bisa mengenal di luar negeri itu kebudayaannya seperti apa hanya dengan internet tanpa mereka harus datang ke sana, sehingga otomatis itu membuat mereka itu menjadi orang yang terbuka, menghargai keragaman, perbedaan dan penerimaan. Dan mereka itu dikatakan orang-orang yang memiliki empati tinggi karena mereka itu selalu up to date dengan kondisi di luar, keadaan di luar seperti apa, sehingga mereka memiliki empati yang tinggi seperti itu. Jadi ini ya generasi Z seperti itu. Nah tapi Bapak Ibu ya, nah meskipun generasi Z berpikiran terbuka, menghargai keragaman, ya menjunjung tinggi lah ya toleransi dan pluralisme dan keadilan. Nah, ini yang menjadi celah juga Bapak Ibu. Gen Z karena mudah menerima keragaman dan perbedaan, sehingga mereka mudah menerima budaya-budaya atau filosofi-filosofi yang mungkin sebenarnya berbahaya ya dalam tanda kutip untuk mereka. Nah, generasi Z ini dianggap sebagai generasi yang lebih toleran dengan kaum LGBT Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tanya dengan Gen Z, gitu ya, kamu setuju nggak dengan orang yang suka dengan sesama jenis? Nah, pada umumnya Gen Z akan berdiri di tengah, gitu ya. Mereka tidak akan berani untuk state, tidak itu mereka salah, nggak boleh seperti itu. Mereka akan lebih, nggak apa-apa, itu kan hak asasi manusia, terserah mereka mau mereka suka sama siapa, gitu. Jadi mereka sangat toleran dengan kaum LGBT, paham-paham seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi jangan langsung menjudge, mereka berarti lesbi, gay, enggak. Meskipun mereka toleran, bukan berarti mereka penganut ya Bapak Ibu. Jadi bedakan ya, bukan penganut tapi lebih toleran. Jadi kalau mungkin millennials lebih kayak menolak bisa untuk state, kita tidak setuju dengan LGBT misalnya. Mereka itu lebih toleran. Karena itu tadi ya, mereka sangat terbuka, menghargai keragaman. Jadi tidak berani untuk state itu salah, ini benar, nah seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, mereka itu generasi yang cepat, inovatif dan serba bisa, Bapak Ibu. Hanya nonton video YouTube, mereka sudah bisa membuat misalnya merakit sesuatu gitu ya. Hanya nonton video YouTube mereka sudah bisa membuat masakan tertentu yang kita anggap dulu susah ya, kita harus beli resepnya di Gramedia, harus nanya ke ibu-ibu ini gimana sih cara masaknya. Tapi generasi Z mungkin mereka bisa ya, hanya dengan menonton, membaca artikel, mereka bisa lakukan itu. Mereka bisa membetulkan handphone, membetulkan laptop mungkin hanya dengan menonton tutorial dari YouTube. Jadi mereka tuh serba bisa Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin kita punya spesifik kelebihan tertentu, kalau mereka tidak. Mereka cepat, inovatif, dan serba bisa. Mereka benar-benar menggunakan internet semaksimal mungkin. Bahkan untuk mencari penghasilan pun mereka sangat terampil dalam menggunakan internet. Oke, sampai di sini apakah suara saya cukup jelas? Apakah terlalu cepat Bapak Ibu? Oke. Malu-malu ya di Jawa 1 ya, apakah karena saya bukan PT Jawa 1 ya Bapak Ibu? Jangan malu-malu Bapak Ibu, saya bukan orang baru. Saya sudah cukup sering keliling di Jawa 1 sepertinya. Jangan malu-malu ya. Sama seperti PF-nya itu Ibu. Iya. Pak Marcel ya, mana Pak Marcel ada gabung juga. Ada Pak Marcel di sini ya. Welcome Pak Marcel. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya Bu. Oke, nah generasi Z itu lebih cenderung simple ya gaya hidupnya. Mereka suka sesuatu yang praktis, yang simple, karena mereka generasi yang sangat melek gadget, teknologi. Jadi pengen sesuatu yang mudah, yang simple, praktis, nggak suka yang ribet. Dan mereka gunakan semua hal ya, sumber yang ada di sekitar mereka untuk membuat hidup mereka lebih cepat, lebih praktis, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, anak-anak Gen Z itu berambisi untuk sukses dan percaya diri. Moto mereka itu, kalau dia aja bisa sukses, kenapa saya tidak? Nah itu moto mereka. Beda ya dengan moto-moto yang beredar di memes, receh-recehan begitu ya, candaan-candaan yang beredar. Kalau dia bisa sukses, saya belum tentu bisa. Nah itu bukan begitu ya. Kalau mereka moto, kalau dia saja bisa sukses, kenapa saya tidak? Gitu. Jadi makanya mereka itu
sebenarnya pekerja keras. Mereka tuh mengulik gitu ya, mengulik apa yang mereka belum tahu, mereka cari tahu, mereka coba, mereka usahakan gitu supaya mereka bisa mengerjakan sesuatu itu dengan baik, benar, dan efektif. Gitu. Mereka akan cari segala cara untuk mereka bisa melakukan itu. Begitu. Jadi kalau mereka lihat orang bisa melakukan A, mereka akan kejar itu. Mereka akan gimana ya? Kok bisa ya kayak mereka? Anak-anak Gen Z itu seperti itu. Mereka akan lakukan berbagai cara untuk mereka mencapai tujuannya. Dan mereka percaya diri, Bapak Ibu, mereka percaya diri ya. Jadi cenderung bukan sombong ya. Mereka percaya diri bahwa mereka bisa karena mereka dimotivasi oleh orang-orang lain yang juga bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak karakter Gen Z, tapi ini yang saya simpulkan saja. Nah, Gen Z itu sebenarnya lebih suka bekerja secara mandiri. Ya, mereka tuh lebih suka berwirausaha sebenarnya. Do it yourself seperti itu. Jadi mereka lebih suka bekerja secara mandiri. Memang banyak juga yang bekerja di kantoran, tapi pada dasarnya mereka itu lebih suka bekerja secara mandiri. Kalau bisa berwirausaha, kenapa tidak? Seperti itu ya. Nah, mereka ini karena anak-anak yang serba bisa, mereka mencoba semuanya sendiri, mereka mandiri, mereka bisa mereka bisa bekerja sendiri, begitu ya, bekerja sendiri. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa bekerja sama atau individualis, bukan seperti itu. Mereka bisa berkolaborasi, tapi mereka sebenarnya lebih suka mencari tahu bagaimana melakukannya dengan sendiri. Itu maksudnya ya, definisi dari mandiri. Dia suka membaca artikel internet, nonton tutorial, dan melakukannya secara mandiri. Gitu. Nah, ini karakteristik Gen Z ya Bapak Ibu. Nah, siapa sih Gen Z yang kita mungkin kenal ya? Nah, ini ada 2 foto, abang-abang ganteng, adik-adik ganteng. Coba Bapak Ibu mungkin bisa tulis di kolom chat atau mungkin langsung lisan siapakah ini? Ada yang kenal? Pasti kenal lah ya. Yang sebelah kiri siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Jerome Pauline. Siapa ini yang menjawab? Mantap. Mantap jiwa. Ibu Erwin ya? Iqbal. Oke, Iqbal, betul sekali Pak. Betul ya, jadi yang sebelah kiri adalah Jerome Pauline dan yang sebelah kanan adalah Iqbal Ramadan. Ini adalah anak-anak Indonesia ya, generasi Indonesia yang terkenal ya, dan mereka adalah kelahiran di tahun generasi Z. Nah, kalau Jerome Pauline ini, dia lahir tahun 1998, dan dia adalah seorang YouTuber ya Bapak Ibu ya, kalau mau cari tahu bisa lihat nanti di YouTube-nya dia, dan dia adalah mahasiswa Jepang ya, mahasiswa di Jepang, dan dia membuat konten-konten yang sangat kreatif, konten-konten yang sangat edukatif, dan cita-cita dia itu adalah menjadi Menteri Pendidikan ya Bapak Ibu ya, Menteri Pendidikan. Selain itu prestasi Jerome ini, dia mendapatkan banyak penghargaan ya, salah satunya adalah masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia. Nah, itu luar biasa ya Bapak Ibu ya, luar biasa, dan dia dinilai tokoh yang berpengaruh, tokoh muda yang berpengaruh di Asia. Dan selain itu dia juga berbisnis, jadi kebayang ya Bapak Ibu ya, mahasiswanya jurusannya studi matematika terapan lagi di Jepang. Kemudian dia YouTuber juga, kemudian dia pengusaha juga ya, ada bisnisnya. Terus dia banyak mengisi acara-acara webinar juga ya, acara webinar. Kebayang ya Bapak Ibu, masih semuda itu tapi wow luar biasa, serba bisa ya, serba bisa. Melakukan A, B, C dia bisa begitu. Keren banget ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau pengen lebih tahu. Dan yang sebelah kanan betul ya, Iqbal Ramadan ini juga salah satu artis yang terkenal ya. Dia memulai karirnya dengan sebagai penyanyi, kemudian sekarang lebih banyak ini ya, bermain film, menjadi aktor, dan dia juga adalah musisi. Itulah yang ya Bapak Ibu ya, penyanyi, aktor, dan musisi. Sukses sekali ya di usia mudanya. Dan dia juga dalam studinya juga berhasil ya Bapak Ibu ya, Iqbal Ramadan ini. Jadi bukan hanya berkarir, tapi dia juga studinya berhasil. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh Gen Z yang berhasil ya teman-teman. Nah, itu Gen Z. Sekarang bagaimana dengan Gen Alpha?
sebenarnya Gen Alpha ini masih muda sekali ya Bapak Ibu ya, karena kelahiran 2013 sampai 2021. Berarti yang paling tua itu 8 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita baca-baca belum terlalu bisa kita definisikan generasi Alpha itu apa perbedaannya dengan Gen Z, dan juga kekuatan mereka atau kelemahan mereka. Jadi generasi Alpha ini masih mirip-mirip dengan generasi Z Bapak Ibu sebenarnya, karena mereka masih muda sekali. Nah, kecuali nanti kalau udah tahun 2025 mungkin sudah keluar penelitian terbaru, studi-studi terbaru, dan sudah lebih terkarakteristik ya generasi Alpha seperti apa. Nah, jadi generasi Alpha memang tidak jauh berbeda dengan generasi Z. Mereka lebih sangat terpapar lagi dengan teknologi, dengan internet ya. Bapak Ibu tahu lah ya, anak 2 tahun dia sekarang udah bisa mengakses iPad-nya, mengakses smartphone orang tuanya dengan berbagai macam aplikasi. Itu anak Gen Alpha ya. Kemudian mereka ya tumbuh dikelilingi teknologi sejak dini. Kita juga sering melihat ya, orang tua zaman sekarang memberikan mereka gadget sebagai hiburan mereka, sebagai media untuk belajar. Jadi mereka lebih banyak memang mengenal segala sesuatu dengan teknologi seperti itu. Kemudian karena mereka sudah terpapar dengan teknologi begitu mudah, mereka jadi lebih cepat mengenali tren dan mendapatkan informasi terkini. Jadi kita jangan kaget kalau anak-anak usia 6 tahun sudah tahu informasi-informasi terkini, apa yang lagi happening, apa yang lagi hype di luar sana ya Bapak Ibu ya. Ya karena mereka generasi Alpha begitu, karena mereka sudah terakses dengan teknologi itu. Jadi mau nggak mau itu semua bisa mereka baca, bisa mereka tahu gitu ya. Nah tapi mereka karena masih terlalu muda, mereka sulit Bapak Ibu dalam memilah mana yang benar dan mana yang salah. Nah itu kelemahannya ya, kelemahan generasi Alpha. Karena mereka sudah langsung diberikan tanpa ada basicnya dulu, dasarnya dulu bahwa kamu harus menggunakan teknologi dengan tanggung jawab. Nah, mereka hanya sekedar menerima dan sulit memilah mana yang benar dan mana yang salah. Nah, tapi ya para peneliti melihat bahwa generasi Alpha ini lebih mampu memperluas kemampuan komunikasi linguistik mereka. Ya, jadi karena sangat tech savvy begitu, jadi kayak bahasa Inggris, bahasa-bahasa lain itu begitu cepat mereka pelajari. Jadi inilah ya karakteristik generasi Alpha. Terakhir, nah diprediksi mereka memiliki potensi lebih tinggi untuk sukses dibandingkan generasi Z. Gitu ya, karena lebih cepat mereka terpapar dengan teknologi dan segala sesuatu itu serba cepat, serba digital, informasi terkini. Mereka itu ada generasi-generasi yang cerdas. Jadi jika dipimpin, jika dibina dengan baik gitu ya, dengan orang tua atau orang dewasa di sekitar, mereka memiliki potensi lebih baik untuk sukses dibandingkan generasi Z. Seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu ya, kita sudah di-refresh tentang Gen Z dan Gen Alpha. Bapak Ibu lihat ya di anak-anak PPA kita. Apa kecenderungan kelemahan generasi Z dan Alpha? Kalau tadi itu sepertinya poin-poin kekuatannya ya, poin-poin kelebihannya. Nah kalau Bapak Ibu melihat nih, coba kita lihat anak-anak PPA kita, atau anak-anak yang di rumah kita, atau saudara sepupu kita, keponakan kita misalnya ya. Apa sih kelemahan generasi Z dan Alpha? Kecenderungannya apa sih mereka itu? Hal yang negatif dari generasi Z dan Alpha itu apa sih biasanya? Yang Bapak Ibu temui. Silahkan boleh sampaikan di kolom chat, atau secara lisan boleh nih, silakan buka mic boleh nih. Oke, dari Pak Abdilian Bakti, suka hal-hal yang instan. Suka hal-hal yang instan. Bagaimana dengan yang lain? Silakan. Ada yang mau berbagi lewat secara lisan langsung? Oke, dari Ibu Trifosa, malas, kurang peduli. Malas, kurang peduli. Dari Pak Supriyono, mudah terpengaruh, sering kemakan hoax, cuek dengan lingkungan sekitarnya, mudah untuk menyerah. Oke. Suka menyendiri. Ada lagi?
Ayo Bapak Ibu, coba kita berkaca pada anak-anak PPA kita. Terlalu tertutup, jadi nggak sabaran, cuek, susah diatur. Oke. Kurang dekat dengan orang tua, mudah terpengaruh, daya juang kurang, berimajinasi yang berlebihan. Oke, silakan yang lain, ayo. Instan, suka serba cepat ya, instan. Kurang menghargai proses. Minim interaksi dengan yang lain, ya. Jadi lebih suka mungkin dengan dunia maya ya, virtual. Jadi interaksi langsung dengan orang kurang. Individualis, malas, tidak bisa mengontrol emosi, egois, insecure dan overthinking. Nah, menarik nih, insecure dan overthinking. Coba saya mau tanya Pak Abdilian Bakti. Pak, boleh kasih contoh nggak Pak insecure dan overthinkingnya anak-anak kita yang Gen Z atau Gen Alpha? Bolehkah berbagi Pak? Ya, untuk yang insecure, biasanya kan anak-anak itu kan melihat lingkungan di mana mereka berada ya. Ketika mereka merasa mungkin strata mereka atau circle mereka berbeda dengan yang lainnya, seringkali mereka merasa tidak aman atau yang saya bilang tadi insecure. Oke, ya terima kasih ya Pak Bakti. Mereka sangat menganggap omongan orang lain, membaca komentar tentang mereka, bahkan hanya likes di Instagram aja mungkin itu mempengaruhi mereka ya. Wah, likes-nya banyak atau likes-nya sedikit. Nah, itu membuat mereka overthinking dan insecure ya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, merasa bisa, egois, suka menunda-nunda tugas, kurang bisa diatur dan semaunya sendiri. Oke, nah saya mau bertanya dengan ini Ibu Fuatin ya. Ibu Fuatin menulis kurang dekat dengan orang tua. Bu, boleh dielaborasi Bu, dijelaskan kurang dekat dengan orang tuanya seperti gimana Bu? Bolehkah? Adakah Ibu Fuatin? Ya, silakan Bu. Tino. Ya, ini dimasukan dari mentor Bu. Nah, mereka kan sering bersama anak-anak. Terkadang itu memang anak-anak itu cuek dengan orang tua, suka melakukannya itu sendiri. Dan kalau dengan orang tua memang agak jauh hubungannya. Oke. Ini titipan mentor ya? Titipan mentor ya. Ini dari jadi, mentor tadi, titipan dari mentornya kurang dekat dengan orang tua. Memang mereka lebih banyak main sendiri. Dan kalau di daerah kami memang orang tuanya banyak yang bekerja ya Bu ya. Sering terjadi anak itu memang belajar sendiri, kurang percaya sama orang tua lah gitu mereka. Oh gitu, oke, kurang percaya sama orang tua ya, jadi lebih suka sendiri begitu ya? Terkadang mereka menganggap orang tuanya itu kurang tidak mengikuti yang lagi tren gitu loh Bu. Jadi mereka menganggap orang tuanya itu kuno, kurang modern. Makanya mereka lebih suka dengan keputusannya sendiri dan jarang melibatkan orang tua. Oke. Iya, memang betul generasi Z itu seperti itu. Mereka karena merasa sudah tahu, sudah paham, jadinya lebih, saya bisa memutuskan gitu. Saya bisa memutuskan untuk diri sendiri dan merasa kurang dipahami oleh orang-orang dewasa di sekitar orang tua mereka. Jadi mereka merasa, papa mama nggak ngerti, kuno, jadul. Udahlah, saya sendiri aja. Mereka lebih cenderung tertutup, ya diam, ya kurang terbuka ya, tidak suka bercerita dengan orang tuanya. Oke, terima kasih Bu Fuatinnya dari Moria. Coba saya cari yang lain ya, cari mangsa yang lain. Oke, dari Ibu Dwi, sopan santun kurang dan suka menyela. Silakan Bu, gimana nih Bu? Boleh berbagi?
Apakah seperti itu kebanyakan anak-anak di PPA? Ibu Dwi Elizabeth. Adakah? Oke, sebelum Ibu Dwi, mungkin yang lain nih. Dari, sebentar, ini soalnya panjang ya, banyak. Dari Pak Tri Laksono, daya juang kurang Pak, tolong Pak dijelaskan gimana menurut Bapak daya juang mereka itu kurang, kenapa? Bagaimana contohnya? Silakan Pak Tri. Ya Bu, terima kasih. Saya mewakili Pak Tri ini ya Bu ya. Oh, ini bukan Pak Tri-nya. Aduh gimana ini. Ya silakan Pak, silakan. Ya, jadi untuk daya juang kurang itu berbicara tentang apa yang mereka inginkan, cita-citakan. Jadi mereka kurang maksimal untuk bisa meraih itu. Jadi ketika ditanya salah satunya cita-cita seperti itu, mereka memang memberikan jawaban cita-cita, tetapi untuk berjuang menggapai cita-cita itu yang kurang, karena tidak disertai dengan hal-hal usaha yang bisa menuju goal dari cita-cita mereka. Itu saja, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Tri. Jadi mereka daya juangnya kurang ya, karena memang betul mereka tuh suka yang serba cepat, serba yang instan. Jadi pengen langsung result, hasil gitu ya. Jadi kurang menghargai proses dan memang ada hal-hal yang harus mereka kerjakan ya untuk mendapatkan hasil. Tapi nah itu yang mungkin mereka belum memahami ya, sehingga mereka kelihatannya seperti daya juangnya kurang. Padahal sebenarnya enggak Bapak Ibu, generasi Z tadi saya bilang karena pekerja keras loh mereka. Tapi mungkin mereka yang belum mengerti atau harus diarahkan. Nah, makasih Pak untuk sharingnya. Kalau yang lain ya saya mau lihat lagi. Mudah terpengaruh nih, Ibu Trihandayani dari Salatiga, Bu, bolehkah berbagi maksudnya mudah terpengaruh itu bagaimana, Bu? Ya, kalau di PPA kami di usia 12-14 tahun, memang anak-anak lebih dekat dengan temannya. Jadi ketika dia bertemu dengan si A, dia akan lebih percaya kepada si A. Dia tidak akan percaya dengan si B. Tapi ketika anak itu bermain dengan si C, dia akan percaya dengan si C dan tidak akan percaya dengan orang lain, apalagi orang tuanya. Jadi lebih mudah terpengaruh dengan teman-temannya sendiri. Begitu Bu. Jadi seperti kurang pendirian ya Bu ya? Iya. Oke, ya. Nah itu tadi, kelebihan mereka sebenarnya adalah mereka sangat suka bersosialisasi ya, berinteraksi dengan orang. Sehingga nanti ke teman yang A seperti ini, teman yang B, teman yang C seperti itu. Begitu. Jadi satu sisi itu kelebihan, tapi nah ini dia, mereka yang perlu kita arahkan ya, bahwa mereka juga perlu melihat mana yang benar, mana yang salah. Mereka perlu tahu sehingga tidak mudah pelin-pelan gitu ya, tidak mudah terpengaruh. Nah ini memang yang jadi tantangan ya Bapak Ibu ya, generasi Z dan Alpha. Oke, tadi saya lihat Ibu Dwi sudah maaf tadi mic kami tidak bisa dibuka, tapi sekarang sudah bisa. Oke, Ibu Dwi silakan. Oke. Ya, ada beberapa anak itu kalau kita lagi menerangkan itu ada anak-anak yang nyeletuk tapi tidak nyambung dengan apa yang kita bahas, jadi kadang-kadang itu kurang sopan kayak gitu tuh. Aku kan yang dhuwur ya. Ya, oke. Oke, itu ya Bu ya, suka nyeletuk, jadi kurang sopan. Mungkin juga kita lagi gimana Bu? Kita lagi jelasin tapi dia ngomong lain tapi tidak sesuai yang kita bahas, atau kita belum selesai jadi dia ngomong gitu. Itu kan ada anaknya seperti itu sih, kurang sopan. Ya, oke, ya. Nah, saya mau tanya lagi, apakah kalau anak-anak yang Ibu layani itu memanggil, maksudnya kalau ketika berbicara atau berinteraksi dengan orang yang lebih tua, mereka menyebut panggilan sebutan Bapak, Ibu, atau apa, Tante, Om, begitu kah?
Masih Iya, ya, masih ya. masih. Ya, karena memang kecenderungan mereka suka dianggap suka dianggap. Artinya mereka ada kecenderungan mungkin tidak begitu suka menyebut sebutan nama seperti bapak, ibu, begitu ya. Kayak mereka tuh nganggap setara. Nah gitu. Jadi jadi kadang-kadang ya dianggap kayak kok nggak sopan sih, dia lebih muda dari saya gitu. Saya kan lebih tua. Nah tapi sebenarnya karena begitulah karakternya gitu. Tapi bukan berarti mereka tidak sopan atau kurang ajar, tapi karena mereka menganggap diri mereka tuh seperti setara ya. Gitu. Kita temannya. Temannya gitu. Kadang-kadang kurang pas. Betul sekali Bu. Makanya karena menganggap teman, karena mereka sikapnya seperti orang dewasa, seperti Ibu Tias bilang, itulah yang membuat mereka seperti kita setara nih dengan mentors, dengan kakak, dengan orang tua. Jadi kadang kelihatannya kayak wah kurang ajar ini anak begitu ya. Oke, terima kasih Bu Dwi dari Setara. Nah tadi Ibu Eni mengaktifkan mic, Ibu Eni mau berbagi kah? Atau yang lain silahkan. Ada yang mau menjelaskan pendapatnya, silahkan. Saya masih beri ruang untuk kita berbagi. Tadi yang selain yang sudah disebutkan ya, karakter-karakter anak yang mungkin kita hadapi di PPL. Nah ini malas ya. Oke, ada tadi yang mau berpendapat? Malas. Kan ini mendapati. Ya silakan Pak. Halo? Ya halo Pak. Oh iya. ini Bu, saya mau tanya kan kalau seperti yang umur berapa tadi 91 sampai 97 itu kan generasi milenial. Kemudian 2013 sampai sekarang ya. Sampai sekarang yang generasi alfa. Tadi setelah saya mendengarkan atau melihat yang dijelaskan dari teman-teman dari PPA yang lain, untuk generasi alfa itu kan ada kecenderungan seperti ini. Apakah generasi yang sebelumnya ketika berumur seperti anak yang sekarang juga mempunyai kecenderungan yang sama? Maaf Pak, boleh diulangi Pak? Pertanyaannya tadi agak kurang. Pertanyaannya adalah apakah orang yang bisa generasi milenial atau generasi sebelumnya juga mempunyai kecenderungan sifat yang sama dengan yang dialami oleh generasi alfa yang sekarang? Oh, generasi milenial gitu ya. Apakah seperti generasi alfa? Nah, Bapak, saya mau tanya, Bapak generasi apa, Pak? Saya generasi milenial. Nah, Bapak generasi milenial. Kalau Bapak saya tanya, Bapak merasa nggak mirip seperti generasi alfa atau Z? Ya, ada yang hampir sama. Maksudnya dengan pertanyaan seperti ini, berarti generasi tersebut akan mengalami hal yang sama di masa-masa atau di umur-umur yang sama seperti itu. Oh, oke. Paham. Maksudnya kalau misalnya apakah nanti generasi alfa kalau sudah setua kita akan mengalami sifat yang sama dengan kita, seperti itu ya maksudnya Pak? Iya, seperti itu. Nah, mungkin kecenderungannya bisa seperti itu karena bagaimanapun juga kita antar generasi pasti saling mempengaruhi gitu ya. Generasi milenial mungkin menurunkan tradisi ke generasi Z, kemudian juga generasi Z ke generasi alfa. Tapi sebenarnya masing-masing generasi itu punya karakteristik ciri khas utama. Kalaupun ada yang mirip-mirip, ya namanya juga kita manusia ya Pak ya. Maksudnya nggak mungkin langsung berbeda sekali begitu ya. Toh kita benar-benar ciptaan Tuhan ya, sama gitu loh. Grand design-nya sama. Kalaupun sifat-sifat yang mirip ya itu memang ada pengaruh juga. Sekarang tadi saling mempengaruhi begitu. Jadi kalau tadi generasi alfa Z malas, saya juga malas. Apakah begitu? Enggak begitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita juga tidak bisa mengeneralisir bahwa generasi Z dan alfa itu malas. Sebenarnya kalaupun mereka kita lihat malas, bukan malas sebenarnya. Yang lebih tepat ada karena mereka suka dengan sesuatu yang cepat, instan, begitu. Jadi kita melihatnya sebagai generasi milenial yang suka bekerja keras ini ya. Generasi mungkin X yang suka bekerja keras melihatnya, aduh mereka tuh males banget, mereka tuh maunya yang cepat, serba instan. Ya beda, karena kita lahir di generasi yang mungkin belum mengenal teknologi ya, apalagi generasi X dan milenial. Kita setengah hidup kita mungkin hidup di
kehidupan yang tradisional masih ya, konvensional. Tapi kemudian kita beranjak dewasa mengenal teknologi. Makanya generasi milenial itu sebenarnya beruntung ya, dan generasi X itu karena masih sempat mengenal teknologi dan juga mengenal budaya-budaya yang tradisional seperti itu. Jadi jawabannya adalah kecenderungannya mungkin ada mirip, tapi sebenarnya setiap generasi itu ada hal-hal yang dominan gitu loh Pak, karena dipengaruhi faktor lingkungan dan kondisi mereka pada saat itu. Khususnya generasi Z dan Alpha karena mereka terpapar teknologi dengan luar biasa dan informasi. Seperti itu Pak, jawaban dari saya. Oke, terima kasih Bu. Ya, oke. Satu lagi mungkin ada yang mau mengelaborasi jawaban-jawabannya. Oke. Sering kemakan hoax. Nah, bagaimana? Boleh dielaborasi tadi Ibu Fuatin lagi ya? Sering kemakan hoax. Bolehkah dijelaskan? Oke, ini dari Pak Aris. Anakku malah kayak anak mama semua. Ini gimana nih Pak maksudnya Pak? Ya Bu, selamat sore. Sore Pak Aris. Aduh, iya. Lucu nih. Karena saya gini, saya kan memperlakukan anak-anak remaja itu mentormu, sahabatmu, biar mereka bisa lebih close sama saya gitu loh. Ya, itu pun saya mungkin kadang masih kecolongan dengan kelakuan mereka, tapi rata-rata seperti yang diceritakan kayak mereka nggak sopan itu sebenarnya bagi saya bukan nggak sopan, tapi ya mas saya menganggap itu ya itulah mereka mau berekspresi seperti itu loh ya, dan mereka menganggap bahwa saya ini sahabat mereka, dan saya juga enjoy aja dengan sebutan seperti itu walaupun mereka tetap memanggil saya itu Pak. Terus kalau dibilang suka membangkang, suka malas, suka dan lain sebagainya, kok dengan anak-anak saya yang di PPA 574 kok nggak terjadi seperti itu. Mereka malah justru kadang-kadang kalau ada tugas gitu ya, Pak Aris saja gitu. Kayak ngerajuk gitu loh. Oh gitu. Nah, saya lihat hubungan mereka sama orang tua juga ya gitu. Waktu dijemput sama orang tuanya ya mereka masih kayak anak-anak, saya bilang seperti anak kecil gitu. Jadi kalau dibilang nggak sopan dan sebagainya, saya jadi malah bingung. Ya enggak juga gitu. Ya jadi saya berusaha supaya mereka close sama saya, bisa menceritakan mereka maunya apa, mereka pengen apa, seperti besok acara Natal enaknya mau bikin gimana ya kan. Ya mereka ada yang pengen dibuat Natalnya bikin jaburan ya kan. Jaburan itu kayak semacam ini, makanan ditaruh di depan, nanti makan rame-rame. Ada yang minta dibentuk kayak kafe. Ya mereka ternyata bisa punya kreativitas. Saya bilang bagus sih. Dan mereka juga mau ya udah kalau gitu kalian kerja. Ya udah nanti mereka akhirnya kerja sendiri-sendiri. Ya. Jalan tuh. Jadi kalau dibilang malas, tidak bertanggung jawab dengan tugas, saya bilang enggak. Waktu saya suruh ngisi, kalian ngisi ya, modern dance, besok kebaktian. 3 hari latihan modern dance mereka jadi loh. Oke, bagus. Ya, jadi ya ini mungkin curhat ya, bukan pertanyaan. Enggak apa-apa, Pak. Ini namanya juga sharing session kan. Jadi saya jadi bingung kalau ada yang bilang enggak tugas, malas, enggak sopan. Kayak saya bilang sih mereka kita bagaimana sih cara kita memandang mereka? Apakah Anda masih merasa saya itu di atas gitu ya, mungkin merasa anak-anak itu jadi seperti kurang sopan sama kita. Tapi kalau saya bilang kalau lu mau jadi sahabat mereka, ya udah jangan bilang mereka nggak sopan. Lah itulah mereka. Yuk bergaul sama mereka, gitu aja sih. Itu aja Bu, thank you. Mantap Pak Aris. Wah ini sebenarnya Pak Aris ini yang Bapak sharingkan ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan saya berikutnya nih. Udah advance, saya lebih advance Pak Aris. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu kalaupun kita melihat ada hal-hal negatif yang terjadi di anak-anak kita yang generasi Z dan Alpha, itu sebenarnya bukan natur mereka ya. Jadi
sebenarnya kan kita balik lagi ya, semua manusia itu diciptakan dengan serupa dan segambar dengan Tuhan ya. Jadi baik pada dasarnya baik. Tapi ya kembali lagi, anak-anak kita itu kan kompleks ya, hidup bermasyarakat dengan begitu banyak kondisi yang terjadi di lapangan. Tentu itu membentuk karakter mereka. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, nah itu juga sebagai media kita berefleksi apa yang membuat mereka tumbuh seperti itu. Seperti tadi Pak Aris bilang ya, kok saya nggak menemukan ya di anak-anak di yang PPA saya di 574 seperti itu, malas, kurang sopan. Nah itu bagaimana kita mungkin menempatkan diri kita sebagai mentor atau sebagai orang tua mereka seperti itu. Nah itu nanti yang harus kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Tapi betul, dengan segala kelebihan dan karakteristik mereka, memang kecenderungan-kecenderungan yang tadi Bapak Ibu sampaikan di chat itu muncul itu memang dialami oleh anak Gen Z dan Alpha. Kita sebagai generasi di atas mereka melihat, wah ini mereka berbeda sekali ya dengan kita, dan cenderung melihatnya itu sebuah hal yang negatif. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, kita kenali karakter mereka, contoh ya, mereka sebenarnya bukan malas Bapak Ibu, tapi mereka mungkin hanya suka yang praktis ya, tidak suka yang bertele-tele, berribet kayak kita misalnya gitu. Tapi mungkin kalau generasi X atau milenial mungkin suka gitu, gigih, mengulik sesuatu, mungkin pakai proses yang panjang, kita suka. Tapi kalau mereka pengen yang cepat, pengen yang instan. Nah, tapi kita melabel mereka dengan kata malas misalnya gitu. Nah, kalau misalnya satu lagi, kurang dekat dengan orang tua. Nah, ini juga perlu kita refleksi. Anak yang nggak dekat dengan orang tua atau orang tua yang nggak dekat dengan anak. Jadi sebenarnya kalau dalam hubungan itu harus timbal balik ya, dua pihak. Orang tua pun mengerti anak pun diajarkan untuk mengerti orang tua. Kalau anak diterima, anak merasa diterima, merasa dihargai, merasa dimengerti, pasti anak pun bisa ya dekat dengan orang tuanya. Mau generasi apapun ya, lintas generasi pun bisa sebenarnya. Oke, tadi terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya. Berharap yang lain juga ini ya, mau berbagi nanti untuk pertanyaan berikutnya. Jadi kalau saya simpulkan memang kecenderungan anak-anak Gen Z dan Alpha itu ada 4 sebenarnya ya, yang paling terlihat banyak muncul ya. Pertama yang pasti kecanduan gadget dan teknologi. Mereka sangat candu dengan gadget, senang sekali dengan gadget. Sebenarnya gadget itu bukan hal yang buruk ya Bapak Ibu ya. Bayangkannya kalau sekarang kita tidak ada laptop, tidak ada internet, tidak ada Zoom, kebayang ya, wah ini kita tidak bisa berkomunikasi seperti ini. Gadget itu sudah diciptakan baik, tapi anak-anak kita memang sayangnya mereka kecanduannya karena mereka sangat tergantung sekali. Tadi ya, kemudian menyukai hal-hal yang instan sehingga tidak menghargai proses, tidak mau bersusah-susah, langsung cepat menyerah, kecenderungannya ya, cepat menyerah kalau misalnya tidak menemukan hasil yang diekspektasikan mereka. Nah kemudian ada peneliti yang bilang bahwa mereka rata-rata kurang loyal. Nah kurang loyal ini bukan kurang setia ya Bapak Ibu ya, jadi jangan bilang oh Gen Z ini tukang selingkuh, oh bukan ya, bukan itu maksud saya. Kurang loyal dalam arti begini, jadi misalnya mereka bekerja di sebuah tempat, kemudian mereka melihat tidak ada opportunity atau kesempatan yang baik untuk mereka mengembangkan diri, mengaktualisasikan diri atau meningkatkan karir mereka akan cenderung melihat keluar ke rumput tetangga. Wah di situ kayaknya lebih bagus nih, saya bisa lebih berkembang di situ. Mereka akan dengan cepat switch, pindah ke tempat tersebut. Jadi itu dianggap kurang loyal ya. Kalau kita mungkin yang generasi X dan Y mungkin bisa sampai 20 tahun di satu perusahaan, di satu organisasi, 10 tahun begitu ya. Kalau mereka lebih suka berpindah-pindah, ya, karena mereka ingin mencoba hal yang baru, ingin men-challenge diri mereka, dan kalau di tempat itu mereka merasa stuck, mereka akan pindah, seperti itu. Dan terakhir memiliki idealisme tinggi, ya mereka memiliki idealisme tinggi dan memiliki jiwa yang bebas. Rata-rata ya Gen Z itu memiliki jiwa yang bebas, mereka lebih cenderung tidak suka dengan peraturan. Tapi bukan berarti nggak bisa diatur ya Bapak Ibu, sebenarnya mereka bisa diatur, tapi kalau kita sudah mengeluarkan kata tidak atau jangan, nah itu mereka sudah langsung berguncang gitu di dalam hatinya. Jadi kita kalau mau melarang mereka atau memberitahukan peraturan harus menggunakan kata-kata yang baik ya supaya diterima mereka. Kalau kita katakan tidak atau jangan, itu mereka akan lebih penasaran dan tertarik untuk melakukannya. Seperti itu.
Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan nih berikutnya ya untuk kita. Apa sih kendala yang sering Bapak Ibu alami ketika menghadapi atau melayani generasi Z dan Alpha? Boleh dituliskan di chat atau langsung lisan juga boleh ya. Apa sih kendalanya yang sering dialami? Kalau tadi kan kecenderungan karakter mereka. Nah, kalau Bapak Ibu ketika melayani mereka, coba ya kilas balik lagi. Ketika melayani mereka, apa sih kesulitannya, struggle-nya Bapak Ibu apa sih? Boleh dibagikan di kolom chat. Silakan. Atau langsung boleh berpendapat secara lisan. Kalau malas ngetik, silakan. Oke, dari Ibu Tri, orang tua kurang terbuka dengan permasalahan dihadapi anak. Oke. Boleh Bu, langsung Bu Tri, boleh lebih dijelaskan dengan lebih dalam, kurang terbuka dengan permasalahan dihadapi anak. Bolehkah Bu Tri? Iya, di usia 12-14 yang sering saya alami setiap saya menjadi mentor di usia tersebut, itu ketika anak yang saat ini kan apalagi semua anak itu kan bermain HP gitu ya. Kadang-kadang ketika anak-anak itu mempunyai masalah, orang tua tidak terbuka. Jadi ketika sudah terlampau jauh, anak-anak dengan senangnya bermain HP sampai menjadi kecanduan dengan hal-hal yang tidak baik, orang tua masih menutupi. Jadi kadang-kadang orang tua itu hanya menceritakan hal-hal yang ringan, jadi tidak sampai hal-hal yang diketahui oleh orang tua tersebut. Jadi anak mungkin sudah melihat video porno, tapi kadang-kadang orang tua masih menutupinya. Jadi tidak semua yang dilakukan anak itu disampaikan, permasalahan yang dihadapi anak itu tidak semuanya disampaikan kepada mentor. Jadi ketika sudah sampai tidak dapat diatasi, barulah orang tua itu terbuka. Jadi dari awal itu kerjasama orang tua itu kurang baik, jadi seperti itu. Jadi di usia saya yang 12-14 terkadang yang saya alami seperti itu. Ya, yang hal ini terjadi ketika masa pandemi seperti ini. Jadi ketika orang tua tetap bekerja, anak pegang HP semuanya dengan alasan mengerjakan tugas, dan ternyata tidak semuanya mengerjakan tugas, ternyata mereka asik dengan bermain game. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Bu Tri ya untuk sharingnya. Jadi kendalanya adalah orang tua tertutup ya dengan masalah yang dialami anak. Nah, bisa jadi memang mereka tidak tahu atau memang menutupi ya, sengaja menutupi supaya mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan tadi seperti nonton video porno begitu. Nah, ini bagaimana ya kita sebagai mitra gitu ya, sebagai mitra kerjasama dengan orang tua untuk membuat mereka nyaman cerita dengan kita supaya kita pun bisa intervensi ya Bapak Ibu sebagai mentor, tutor bisa langsung ya kita juga mungkin orang kedua terdekat ya dengan anak selain orang tuanya. Jadi kita juga bisa membantu mendampingi mereka. Oke, nah ini juga PR ya buat kita Bapak Ibu ya untuk membuat orang tua terbuka dan nyaman untuk membicarakan permasalahannya dengan anak. Oke, Bu Esther, untuk anak usia 12 tahun ke atas, orang tua kalah dengan anak. Ya, orang tua kalah dengan anak. Boleh Bu Esther jelaskan sedikit, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Oh, Bapak, ya ampun, mohon maaf, Pak. Oh ya, tadi Bapak ya, bener salah. Aduh, ini namanya ini mengecoh nih. Namanya Pak. Koordinator. Silakan Ya, Bapak. untuk orang tua kalah dengan anak itu yang kami alami di usia 12 itu misalnya tentang kegiatan ya, kan kadang di setiap PPA itu pasti ada anak-anak yang rajin, ada anak-anak yang kurang. Dan itu ketika kita kunjungan ke rumah itu biasanya orang tua itu mengatakan
saya itu masih mendukung untuk anak-anak kegiatan untuk rajin. Saya sudah menyuruh sudah ini, tapi anaknya itu tidak mau Pak. Atau kadang malah di kegiatan sekolah juga kan kadang jadi ceritanya kemana-mana, dan intinya itu orang tua itu masih kalah sama anak seperti itu. Dan contoh lagi misalnya untuk anak-anak yang sudah lulus SMA, orang tua mendukung atau menyuruh anak-anak kuliah, dan dari PPA juga meminta untuk anak-anak itu kuliah. Tetapi ketika anaknya sudah tidak mau, ya sudah, orang tuanya sudah menyerah, pokoknya ya terserah karena anaknya pilihannya seperti itu gitu. Oke, jadi menolak ya. Nah ini juga sebenarnya kan kalau dari ceritanya seolah-olah kayak anaknya yang nakal ya Pak ya? Iya. Bukan nakalnya, cuma orang tua kadang terlalu, pokoknya anak punya anggapan bahwa misalnya contoh lagi, Bu aku mau ke sini mengerjakan tugas, atau Bu aku mau ke sini ke sekolah mengerjakan tugas, padahal anaknya itu kadang tidak mengerjakan tugas sih, cuma main. Jadi orang tua pokoknya sudah terlalu percaya sama anak, yang dilakukan anak itu pokoknya semuanya benar. Ada yang seperti itu, ada yang ketika orang tua menasihati anak, orang tuanya nasihatnya nggak diterima, orang tuanya kalah seperti itu. Oke. Orang tuanya tidak punya gigi ya, tidak punya taring begitu ya di depan anak ya, seperti bisa diatur dan mudah dimanipulasi ya, dibohongi mungkin ya Pak ya. Ya seperti itu. Oke, ya. Paham. Oke, nah ini juga ya sebagai catatan dan PR kita, kenapa bisa seperti itu? Ada apa gitu ya, dari kecilnya bagaimana kan kita mengatur anak kita ya, mendidik, menjaga anak kita itu seperti apa, komunikasinya seperti apa. Nah ini yang perlu orang tua sama-sama juga mungkin diberikan edukasi dan juga saling berbagi, supaya jangan udah keburu dewasa, keburu remaja, ya sudah terlambat ya, Oke. Dari Ibu Trifosa, tidak mudah fokus pada saat berkomunikasi, selalu banyak pertimbangan, atau perbandingan dengan informasi yang pernah didapat. Nah, ini menarik nih, Ibu Trifosa, silakan Bu, bolehkah menjelaskan lebih detail tentang ini? Mungkin karena dia banyak mendapatkan informasi dari internet, jadi sepertinya banyak kebimbangan ya, Oke, dari Pak Tri, respon yang kurang saat menerima informasi maupun tugas dari mentor, bagaimana ini Pak, maksudnya Pak? Baik Bu, terima kasih. Saya lagi ini, bukan Pak Tri lagi ya. Ini Pak Tri mana sih sebenarnya, yang mana sih? Penasaran saya. Ya, silakan Pak. Ini Bapak siapa ya namanya Pak? Bapak Penta, SPA Bu. Oh Pak Penta, silakan Pak Penta. Ya, jadi yang dialami para mentor, yang memang kebetulan sempat sharing dengan saya, ketika ada informasi dari mentor terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui dari PPA, maupun ketika ada tugas, karena memang saat ini kita belum secara full kegiatan tatap muka, jadi masih pakai daring ya. Jadi tugas itu ketika disampaikan kepada anak itu responnya sangat kurang atau masih pasif seperti itu. Belum bisa aktif ketika menerima informasi langsung memberikan jawaban, walaupun mungkin di grup WA itu hanya bilang ya atau mungkin jempol seperti itu kurang. Jadi masih kurang sampai mentor harus berkali-kali, bahkan sampai harus japri sendiri. Jadi pribadi dihubungi sendiri untuk memberikan informasi. Jadi itu yang termasuk tugas yang diberikan itu juga demikian, harus dikejar terus. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Penta ya. Jadi mereka
kurang responsif, bukan karena nggak ada internet atau nggak bisa internet ya Pak ya, nggak bisa balas ya, tapi ya cuek aja gitu ya, cuek, nggak peduli. Nah, ya oke. Padahal sebenarnya tadi kalau kita belajar, ternyata mereka itu orang yang sangat bersosialisasi, suka berkomunikasi. Tapi kenapa tidak responsif kalau ditanya atau diminta tugas ya dari mentor. Nah ini harus pakai trik nih Bapak Ibu ya, supaya mereka bisa gimana sih ya, supaya kita bisa didengarkan dan mereka mau respon dengan pesan kita. Dari Bu Tias juga ya, kurang responsif, tidak fokus, suka berubah-berubah. Nah ini menarik ini Ibu Gianti atau Bapak ya, ini kurang paham teknologi, bagaimana ini, bolehkah dijelaskan? Kurang paham teknologi. Gini Bu, untuk menghadapi generasi Z sama Alpha yang sekarang itu kan dia pandai-pandai menggunakan aplikasi gitu. Oh iya. Nah kita yang mentor kadang kurang paham untuk membuka aplikasi-aplikasi, misalnya kalau ada tugas buat inspirasi day itu, membuat inspirasi day, kita kadang bukannya aplikasi apa ini, karena kita juga diajari malah sama anak ini yang saya mentori juga, bukannya di ini loh Bu, di Canva iya. Nah itu Bu yang saya alami. Nah mungkin karena kurang paham teknologi ini, mungkin kadang anak dalam memberi materi mungkin kurang menarik apa gimana sama anak, sehingga respon mereka itu kurang gitu Bu. Itu yang saya alami sekarang ini Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Gianti. Nah ini mungkin teman-teman PPA gitu ya, satu PPA atau antar PPA, apalagi di Setara ya. Ini apakah PF-nya ada? Om Marcel ya, PF-nya ya. Pak Marcel kah? Setara ya kan? Nah ini mungkin kita bisa nih, apa nih kira-kira langkah kita untuk mengatasi ini. Sebenarnya bisa saja ya Bapak Ibu ya, kita pelajari sama seperti Gen Z dan Alpha belajar. Semua ada di internet. Kita coba pelajari di YouTube, tutorialnya banyak. Mau dari yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea pun ada ya. Bahasa Jawa mungkin ada kali yang membuat tutorial. Jadi sebenarnya itu kebalik lagi ke kemauan kita ya. Bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman kita sebagai generasi yang milenial dan generasi X untuk ayo belajar gitu, sama seperti Gen Z. Mau tahu apa sih yang lagi mereka kulik, apa sih yang lagi mereka suka pegang sekarang itu ya, aplikasi-aplikasi, platform-platform yang hype di mereka. Bukan berarti bukan berarti kita itu jadi pengen kayak mereka atau jadi kecanduan, bukan ya, tapi kita belajar gitu, membuka diri untuk belajar. Itu sih mungkin ya Bu Gianti ya. Ini pasti memang salah satu struggle-nya kita sebagai generasi di atas mereka. Mereka begitu cepat tahu mempelajari aplikasi dengan kita. Aduh, mau balas WA aja ini gimana ya cara ngepost foto misalnya begitu ya di WA, mungkin kita masih bingung, atau cara mengirim video tuh bagaimana ya di WhatsApp begitu, mungkin itu kita masih bingung. Nah tapi saya yakin Bapak Ibu, kita itu generasi yang gigih, mau belajar ya, asal kita benar-benar punya passion, punya cinta untuk anak-anak itu, sehingga apapun halangan, apapun rintangannya, mau aplikasi susah apapun pasti bisa kita pelajari. Atau cara terbaik minta ajarin mereka, coba dong ajarin ibu pengen belajar. Nah itu mereka excited pasti itu. Ini Bu, ajarin. Nah tapi ibu juga di belakang layar belajar juga sendiri kan, supaya nggak kalah lah sama mereka. Saya yakin bisa, teman-teman PPA itu kreatif dan kemauannya tinggi luar biasa. Nah oke Bapak Ibu, tidak terasa 7 menit lagi nih. Aduh, saya masih ada satu pertanyaan sebenarnya. Apa langkah-langkah praktis yang sudah dilakukan dalam menghadapi generasi Z dan Alpha? Jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu kayaknya gagal menghadapi mereka. Nah tapi Bapak Ibu mungkin punya langkah praktis atau best practice yang pernah dilakukan dan berhasil. Nah boleh nggak berbagi nih sama kita di sini? Misalnya dulu tuh saya selalu menganggap mereka tuh nggak sopan, tapi saya punya trik ini.
sehingga mereka bisa lebih dekat dengan saya misalnya, atau saya bisa jadi lebih bisa didengar dengan mereka. Boleh nggak berbagi? Silahkan. Di chat atau lisan boleh, biar lebih cepat ya Bapak Ibu ya, karena waktu kita sangat terbatas. Saya tidak mau menahan Bapak Ibu di Zoom ini ya terlalu lama. Oke, dari 974 mengikuti perkembangan mereka. Mantap ya, mengikuti perkembangan mereka. Bolehkah dijelaskan teman-teman dari 974 bagaimana caranya mengikuti perkembangan mereka? Itu caranya seperti apa sih? Yuk. Jangan malu-malu ya. Kalau bisa jangan koordinator terus yang ngomong, mentornya boleh dong. Ayo, dorong mentornya yang ngomong. Ini udah kita menghadapi generasi Z nih. Silakan. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan mengikuti perkembangan mereka. Jadi ketika anak-anak generasi Z dan Alpha ini sangat canggih dalam hal teknologi, jadi mentor maupun pengurus yang lain juga harus mengikuti perkembangan mereka, mau tidak mau harus belajar supaya tidak ketinggalan dan kita mengetahui apa yang mereka bisa lakukan seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin? Ya. Apa Pak? Cara-caranya bagaimana mengikuti perkembangan mereka itu seperti apa? Maksudnya memberikan program yang sesuai dengan memberikan program yang sesuai dengan tingkat usia mereka saat ini. Contohnya gimana Bu programnya? Coba ceritain satu program aja yang berhasil. Membuat vlog, membuat video, ya, terus membuat konten-konten yang berkaitan dengan dunia digital seperti itu. Mereka excited nggak Bu ngerjainnya? Ya? Mereka semangat nggak ngerjainnya? Excited nggak mereka ngerjain tugas Semangat. Semangat ya? Kalau di Pondok Alami semangat. Tetapi ada beberapa kalau yang berkontennya yang edukasi, yang mengedukasi, tentunya ya doya gitu. Padahal mereka teknologinya canggih, cuma kita perlu dorong mereka untuk melakukan yang istilahnya program membuat video itu ya tetap kita kejar-kejar seperti itu. Mereka lebih cenderung ke game masalahnya. Oke, cenderung ke game ya. Iya. Terima kasih Bu, bagus sekali ya. Jadi kita arahkan ya, kita beri media, beri program yang bisa mendukung mereka menggunakan teknologi itu karena mereka suka sekali dengan teknologi kan. Ya kita beri ruang, berikan tugas membuat vlog seperti itu ya. Dengan menggunakan teknologi pastinya kan, jadi mereka bisa terakomodir, bisa teralihkan ya dalam tanda kutip yang tadinya main game jadi ini aku ada kesibukan nih membuat video gitu ya, membuat video, mengedit video. Nah itu bagus sekali ya, terima kasih. Dan bagus sekali mentor dan teman-teman staff di mana di 574 ya, di 974 mau mengikuti perkembangan dengan mempelajari teknologi yang sedang mereka gunakan. Terima kasih. Yeah. Oke, dari 982, menjalin persahabatan dengan mereka. Tolong, bolehkah salah satu perwakilan 982 menjelaskan sedikit aja ya, karena waktu kita terbatas sedikit saja. Boleh. Menjalin persahabatan dengan anak, ini seringkali kan anak mereka kadang di rumah itu mereka tidak punya ruang untuk bisa berbicara dengan orang tua, komunikasinya tidak sehat, dan kemungkinan orang tua dengan kesibukannya mereka tidak bisa berbicara, menjalin hubungan dengan baik. Lah, ketika di PPA, ketika kita inisiatif untuk menjalin persahabatan dengan mereka, mereka akan punya tempat untuk mereka berbicara, menyampaikan keluh kesah mereka. Terlebih lagi ketika kita menjalin persahabatan juga jangan sampai kita seperti antar generasi, tetapi kita mau menyesuaikan dengan anak-anak yang memang saat ini kekinian, ya anak-anak yang sekarang dengan bahasa mereka kita juga mau berusaha menyesuaikan. Seperti misalnya anak-anak yang usia 12 plus itu, halo guys, seperti itulah itu jadi kita akan dekat dengan mereka ketika kita mau menjalin hubungan baik dengan mereka yang sebenarnya
mereka sepertinya ada tembok di antara anak-anak dengan kami, itu jadi tipis temboknya karena kita berusaha untuk jadi seperti mereka. Itu Bu, terima kasih. Nah, terima kasih Ibu dari 982. Betul sekali ya, kita mau gitu ya jadi sahabat mereka. Jadi bukan mereka yang kita suruh datang ke kita, tapi kita ya yang datang ke mereka, kita yang menurunkan gitu ya. Kita yang turun gitu, kita yang turun datangi mereka, membuka ruang supaya mereka bisa nyaman bercerita, menjadi sahabat mereka. Karena mungkin itu tidak bisa diakomodir oleh orang tua mereka, keluarga mereka di rumah. Ya, terima kasih teman-teman 982. Satu lagi saya minta kesediaan dari, wah ini panjang nih, ada 4. Ibu Fani Tias dari 975, silakan. Ya Bu, terima kasih silakan, ya. Bu. Ya, untuk langkah-langkah praktisnya yang saya lakukan yaitu ya pertama jangan tergesa-gesa meminta anak untuk menyerahkan tugas, tapi menyediakan tempat atau media yang terbaik buat anak-anak. Ketika anak-anak merasa nyaman mengerjakan tugas pun bukan menjadi beban, begitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Berikutnya? Untuk selanjutnya untuk menghargai hak anak. Setiap anak kan juga punya pendapat, punya kesempatan buat memberikan pendapatnya ketika ada program apa untuk melibatkan anak. Jadi anak-anak lebih mendominasi dalam berbagai kegiatan di PPA. Dan yang ketiga menjadi teman bicara yang tidak mendominasi ketika kita sedang melakukan berkomunikasi dengan anak, biarkan anak berbicara apapun tanpa kita batasi gitu. Lalu membangun hubungan relasi dan mendoakan anak, itu yang utama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Fani Tias. Wah, ini best practice yang sebenarnya saya nggak usah sampaikan, ini udah jadi closing gitu ya, closing sharing session kita, dan itu betul Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Sebenarnya mau generasi apapun ya, tapi kebetulan karena kita sedang melayani generasi Z dan Alpha, ya itulah yang harus kita kerjakan ya. Kita tidak kita bangun relasi jadi sahabat mereka, kita terbuka dengan mereka, mau mengerti gitu ya, mau mempelajari mereka seperti apa gitu ya. Kemudian menjadi teman bicara, menghargai mereka, pendapat mereka, beri ruang, tidak meneror, tidak men-label, tidak menjudge mereka. Itu sebenarnya harus kita lakukan sebenarnya. Jadi dinding pemisah setinggi apapun ya, katanya oh generasi Z dan generasi milenial itu sangat berbeda, apa kita tidak bisa mengerti, mereka juga tidak bisa mengerti, itu bisa dipatahkan, itu bisa diruntuhkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari saya sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan ya. Untuk yang pertama, kita harus pahami dulu karakter mereka, karakter Gen Z dan generasi Alpha. Meskipun tadi sudah kita belajar, tapi bisa ya ngulik-ngulik dikit lagi lah ya, kita baca-baca, mungkin nanti ikut-ikut webinar yang ada misalnya seperti itu, supaya lebih paham, siapa sih yang kita layani ini, anak-anak kita ini. Karena kalau kita tidak paham, kita bingung mau menghadapi mereka, bingung mau berinteraksi dengan mereka. Kita juga harus membuka diri untuk mempelajari mereka seperti apa. Kemudian yang berikutnya, jadikan teknologi itu kawan, bukan lawan. Nah, seringkali generasi kita itu atau yang sebelumnya menganggap teknologi itu setan. Teknologi itu hal yang jelek gitu, hal yang negatif. Padahal tidak Bapak Ibu ya, teknologi itu dibuat untuk kemudahan hidup manusia, untuk sesuatu yang baik. Tapi memang kalau disalahgunakan jadi hal yang buruk. Nah, makanya kita harus jadikan teknologi itu kawan, bukan lawan. Pelajari, pasti bisa Bapak Ibu. Saya generasi milenial yang sebenarnya udah cukup atas ya, generasi milenial yang atas, udah agak-agak oldies begitu, tapi saya mau nggak mau membuang rasa malas, membuang judgement atau label-label yang buruk itu, dan membuat teknologi itu sebagai kawan. Karena nggak mau saya harus hidup berdampingan dengan teknologi. Saya gunakan itu untuk hal-hal yang positif dalam hidup saya, dan juga ketika melayani anak-anak juga ya. Karena saya juga dulu guru ya Bapak Ibu ya dulu, jadi saya nggak mungkin dong, teknologi itu jelek, kamu nggak boleh main game terus, nggak mungkin. Kita tetap harus kasih ruang ke mereka bahwa ini loh teknologi bagus loh kalau kamu manfaatkan dengan hal-hal yang berguna, positif.
Kemudian yang berikut, jangkau mereka dimanapun mereka berada. Ya, mereka aktif di mana? Di WhatsApp, jangkau. Mereka aktif di Instagram, jangkau. Bukan berarti kepo ya, tapi ya itulah media yang mereka gunakan. Ya Bapak Ibu juga harus menyesuaikan, nggak mungkin dong mereka aktifnya di WhatsApp atau Instagram, tapi Bapak Ibu nanti ngomongnya surat menyurat kan lain ya. Jadi coba kita sesuaikan dengan mereka. Kalau mereka senangnya komunikasi via Instagram misalnya, ya udah ayo kita coba buka diri pelajari gimana sih Instagram, gimana sih cara komunikasi via Instagram. Dari situ juga anak-anak bisa belajar loh dari kita. Oh kayak begini toh mentor saya kalau main Instagram, oh saya juga lah begitu. Dia juga bisa belajar meneladani kita, bagaimana cara menggunakan Instagram dengan baik, dengan positif. Seperti itu. Kemudian selalu ada untuk mereka, dengarkan mereka, tadi sudah sangat baik dijelaskan oleh teman-teman. Kemudian berikutnya singkat, tanpa basa-basi, dan kreatif. Jadi mereka tidak suka bertele-tele, langsung saja to the point, dan gunakan kreativitasan kita untuk membuat program kah, berkomunikasi dengan mereka, berbicara dengan mereka, itu ada seninya gitu ya. Jadi mungkin kalau kita agak-agak ada pendahuluannya, kalau generasi kita ya agak-agak ada pendahuluan, ada prolognya. Nah, kalau mereka singkat, tanpa basa-basi. Kemudian beri ruang untuk mereka berpartisipasi dan tanggung jawab, ya jangan meremehkan mereka karena kamu masih muda, kamu bisa apa, kita kan yang lebih senior, lebih ngerti. Enggak, beri ruang untuk mereka bertanggung jawab, apa yang mereka suka kerjakan. Tadi seperti cerita Pak Aris ya dari 574 ya, sok mau buat apa, gimana acara Natalnya, silahkan, ide ditampung, tapi bukan berarti semua ditampung ya, Pak kita mau ugal-ugalan Natalan ya, jangan, tetap harus kita kita fasilitasi, kita kasih tahu, oh ini nggak benar, coba ini lebih baik yang mana, seperti itu. Beri ruang tapi kita juga mengawasi ya, mengontrol. Dan terakhir, beri kebebasan untuk eksplorasi. Anak-anak Gen Z butuh untuk mengaktualisasi dirinya, mengeksplor, dan hindari micromanage, ya, mengatur, mendikte mereka melakukan A, B, C, D. Nah, itu sangat tidak bisa. Kalau udah didikte, jangan harap mereka bisa membuka diri dengan kita. Jangan harap kita bisa bersahabat dengan mereka. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi, ini mungkin dari sharing teman-teman, saya juga bisa mau wrap up dengan 7 hal ini yang mungkin bisa kita kerjakan untuk mengawali misi kita untuk bersahabat dengan Gen Z dan Alpha. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih untuk sore ini. Mohon maaf mungkin kita tidak bisa terlalu lama dan tidak terlalu banyak yang sharing, ini karena masih awal ya pemanasan. Nanti berharap di sharing session kedua, ketiga dan seterusnya akan lebih banyak Bapak Ibu yang sharing ya. Terima kasih untuk partisipasinya, mohon maaf lewat dari 6 menit. Untuk selanjutnya saya mungkin bisa serahkan kepada Pak Marcel atau Ibu Romi. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Oke, Pak Marcel silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Neta sudah menyampaikan beberapa pemaparannya tentang secara khusus untuk anak-anak yang kita layani. Ya Bapak Ibu, senang sekali kalau Bapak Ibu memberikan waktu hari ini untuk menyediakan waktu dan kita sama-sama belajar. Jadi silakan dimanfaatkan apa yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan dari tim training. Ini bukan pertemuan pertama, tadi janjinya Bu Neta seperti itu ya. Ini bukan pertemuan pertama, bisa ada pertemuan-pertemuan lain dengan isu-isu lain. Yang pastinya isu-isunya adalah hal-hal yang bisa memperlengkapi kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, mari jangan pernah berhenti untuk belajar, intinya seperti itu ya. Sekalipun kita sudah punya pengalaman puluhan tahun mungkin menjadi seorang mentor atau menjadi seorang guru, ya jangan pernah berhenti untuk belajar karena selalu ada hal-hal yang baru dan anak-anak yang Tuhan hantarkan untuk kita layani juga anak-anak yang sangat unik, yang punya kepribadian yang berbeda-beda, punya keahlian yang berbeda-beda, punya kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa menolong setiap orang yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk mereka akhirnya mencapai potensi maksimal. Nah, kita sudah di penghujung dari acara ini. Bisa masing-masing bisa memberikan sebuah reaction, entah reaction secara virtual atau buka kameranya
Ucapkan terima kasih kepada Ibu Neta juga Ibu Elsa yang hari ini sudah memanage ya semua pertemuan kita. Terima kasih Bu Neta, terima kasih Bu Elsa. Terima kasih Bu Neta. Terima kasih Bu Neta. Terima kasih semua. Terima kasih Bu, siapapun namanya. Terima kasih teman-teman ya. Kita semua diberkati hari ini ya. Kita akan akhiri. Ibu Romi masih kan saya yang paling cantik ini di Jawa Satu. Puji Tuhan tidak sampai cedera. Halo Bu Romi. Gimana Mas Mo? Ya, kita mau akhiri Bu Romi, bisa memimpin berdoa sebelum kita nanti kembali ke aktivitas masing-masing, mimpin berdoa untuk kita semua. Silakan Bu Romi. Oke, baik. Kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami belajar bahwa kami ada di generasi yang berbeda dengan anak-anak yang kami layani. Tuhan, dengan pemaparan hari ini dari Ibu Neta yang di moderator Ibu Elsa, kami bisa belajar bahwa ada hal positif dari diri kami, di generasi kami bisa bagikan. Dan ada hal yang positif dari anak-anak yang kami layani yang mungkin kami belum oke, bisa kami belajar dari mereka. Karena Tuhan, Engkau tahu kami ada maksud sosial yang saling melengkapi. Bantu kami Tuhan untuk bisa menolong generasi-generasi dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan kolaborasi antar klaster, subklaster, dengan trainer, dengan orang tua, dengan para mentor di tempat kami, dengan jejaring-jejaring di sekitar kami, biar kami saling melengkapi untuk membuat generasi ini menjadi generasi menjadi pemberita Tuhan nantinya dan mencapai panggilan yang Tuhan mau dalam diri mereka. Terima kasih untuk Ibu Neta, Tuhan berkati segala kesibukan di posisinya, juga persiapan Natalnya, keluarganya, juga Ibu Elsa, kiranya Tuhan berkati, dan kami mendukung doa Tuhan untuk rekan-rekan mentor kami, koordinator yang mungkin juga capek di penghujung tahun ini mengurus gift Natal, mengurus ada banyak hal sebelum libur Natal. Tuhan berkatilah kiranya para pelayan-pelayan yang luar biasa ini Tuhan, keluarga mereka, cinta mereka, Tuhan berikan tetap tumbuh, tetap bersuka cita, kesehatan yang prima kami mintakan dari Tuhan saja. Pelayanan ini Tuhan berikan satu tujuan amanat agungmu, kami siap dan kami tahu ketika kami siap Tuhan akan memimpin, akan setia mendampingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam namamu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Romi, terima kasih Bapak Ibu, selamat sore, selamat beraktivitas untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Salam ke keluarga. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap sehat ya Pak. Terima kasih Pak. Recording stopped. Yuk, pakai masker. Ketemu lagi.